Jadi wahyu itu adalah terungkapnya hal yang rahasia. Wahyu bahasa Inggris Revelation, bahasa Greka aslinya menyebut apokalipsis. Artinya tutup dibuka, disingkapkan, diungkapkan. Oke, sedikit saya memberikan kepada saudara tentang bagaimanakah seorang yang bernama Yohanes, karena wahyu ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, salah satu murid Yesus yang berada selalu menyender di dadanya Yesus. Itu adalah sebuah gambaran bahwa dia mengasihi Yesus. Bagaimanakah Yohanes ini menulis kitab Wahyu di mana dia adalah seorang zaman dahulu. Sedangkan kitab Wahyu atau yang dia lihat itu di zaman modern. Mari perhatikan baik-baik. Pertama adalah nubuat mengenai Yohanes. Tuhan berkata kepada murid-murid, kalau aku menghendaki ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Cepat saja kita akan melihat. Sehingga nanti kalau saudara satu kali membaca tentang wahyu ini, mari saudara bisa menggambarkan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, saudara ya. Yohanes pasal 21, perhatikan baik-baik, ini perkataan Yesus. Perkataan Yesus ya. Jadi waktu Yesus mau naik ke sorga, dia memberi pesan-pesan terakhir kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Oke, nah kepada Yohanes ada sesuatu hal yang Tuhan ungkapkan. Yohanes 21 ayat 20, ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Itu kata Petrus. Tuhan apa yang terjadi pada Yohanes ini? Lalu kemudian jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus. Untuk engkau ikutlah aku. Untuk Petrus ikut aku. Tapi Yesus memberikan sebuah pernyataan, jika aku menghendaki Yohanes hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Petrus mensalah tafsirkan. Mari. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati seperti Elia dan seperti Henokh, seperti Musa. Tidak mati diangkat hidup-hidup. Lalu kemudian tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan ini mengandung makna lagi nih. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Oke, mari kita lihat apa maknanya di sini. Perhatikan ya, Yohanes telah mati, kuburannya ada. Sehingga ada yang namanya Santo John. Santo Yohanes itu berarti sudah mati. Santo Petrus, anti Santo adalah orang yang mati. Orang kudus yang mati, yang sudah meninggal. Santo John, jadi sudah mati dia. Ada kuburannya. Tapi apa maksudnya? Sebab murid-murid salah menafsirkan. Saya ulang lagi. Ini perkataan Yesus. Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang. Kira-kira Tuhan kehendaki enggak? Tuhan kehendaki. Suatu ketika dalam pelayanan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Pulau yang tersendiri. Tidak ada orang di situ. Dan dalam kitab Wahyu pada saat dia berada di sendiri lagi berdoa. Tiba-tiba rohnya dibawa oleh Tuhan. Kemana dibawanya? Saya kasih tahu. Dia menelusuri lorong waktu. Melampaui waktu kita. Dia masuk dalam waktu. Di saat Tuhan Yesus datang. Secara roh dia masuk ke sana. Di masa depan, di future kita. Tapi siapa itu? Yohanes. Yang bagaimana? Yang zaman dahulu. Yang gak ada mobil. Gak ada sepeda, motor. Gak ada senjata pistol. Yang ada cuman kuda, onta, panah. Begitu, saudara ya. Makanya Yohanes sulit sebetulnya menerjemahkan zaman modern. Dia menulisnya ya sesuai yang dia tahu. Seperti kuda, seperti kereta. Oh jangan-jangan tank semua itu dah. Gambarannya seperti kuda dan rasa sakitnya seperti kalajengking. Karena dia juga merasa kekuatannya di kepala dan di ekor. Aku melihat ada binatang yang keluar dari laut. Keluar dari laut.
dan menyakitkan. Sengatannya kayak kalajengking. Saya kasih tahu sedikit, itu nuklir, saudara. Nuklir ada yang dari laut karena dari kapal selam. Kekuatannya di kepala dan ekor. Kepala meledakan, ekor nembak. Lagi, aku melihat bintang-bintang berjatuhan. Saudara tahu bintang segede apa? Satu bintang aja segede apa? Salah satu bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Matahari sama bumi, gede matahari. Jangankan bintang-bintang, satu bintang jatuh, habis bumi. Apalagi bintang-bintang berjatuhan. Apa maksudnya? Mungkin ledakan-ledakan dari nuklir membuat percikan-percikan. Dia bilang bintang-bintang berjatuhan. Ya kagak ngerti. Atau mungkin meteor. Tapi dia sebutnya bintang berjatuhan. Meteor padahal. Ya itulah maklum. Nah begitulah kalau saudara membaca kitab Wahyu. Ingat baik-baik Yohanes hidupnya di 2000 tahun yang lalu. Yang nulis itu hidup di 2000 tahun yang lalu. Tapi dia menulis sesuatu yang modern. Nah jadi kita pelajari dulu keadaan 2000 tahun yang lalu. Makanya dia gak bisa menyebutkan kendaraan. Dia bisa menyebutkannya cuma kuda, kereta. Dan kalajengking, ya binatang-binatang lah. Yang dia tahu itu doang. Oke. Jadi paham ya? Betul. Dibawa oleh Tuhan melewati lorong waktu. Jadi kalau ada film lorong waktu, itu bukan film biasa-biasa. Memang begitulah. Itu keadaan Yohanes tapinya. Kalau filmnya mah bohong, Yohanesnya yang benar. Masuk lorong waktu dia. Setelah itu dipulangkan. Pada saat diambil rohnya, maka tubuhnya makanya mesti ada di tempat yang terpencil. Kalau di tempat yang rame, masa dia mau tidur hari-hari? Dibangunin, wah rohnya mesti balik lagi dong. Susah. Semuanya mengandung makna, saudara. Oke, ya jadi kita paham di situ. Nah saudara perhatikan baik-baik. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu 12 ayat 14, baca sama-sama. 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung natsar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oke, saya betulkan terjemahannya. Ini dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah sayap dari burung natsar. Burung natsar itu dalam bahasa Inggris full apa begitu ya. Ini dalam bahasa Inggris bukan burung natsar, eagle, raja wali. Jadi ini rada keliru. Sebab kalau burung natsar itu burung pemakan bangkai. Ini bukan burung natsar. Ini adalah burung raja wali. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Diberikan 2 sayap burung natsar yang besar. Jadi udah 2 sayap burung natsar ditambah yang besar. A great eagle. 2 lagi. Jadi saudara memang ini mau ditujukan sebuah hal yang komplit. Hanya kekuatan 2 sayap burung natsar yang besar lah yang bisa menebangkan perempuan itu. Kalau sayapnya kecil, kablak, nggak terbang. Turun lagi. Mesti yang besar. Ini sebuah gambaran sebenarnya. Oke. Ya, perhatikan baik-baik. Perempuan yang memiliki 2 sayap burung raja wali yang besar. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu masih bentuk masa. Tetapi kemudian Alkitab menjelaskan, saya ulang, kitab Wahyu itu adalah sesuatu yang rasa dibuka. Daniel masih menyebut masa, memang masih diungkapkan mengenai masa. Tetapi kemudian beberapa kali disebutkan mengenai waktu dan tahun yang pasti. 42 bulan. Baca Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi 3,5 masa berubah menjadi 3,5 tahun. Ulangi, 3,5 tahun. Tidak disebut Alkitab 7 tahun dikali bulan. Berapa tahun? Kalau ini 42 kali 2, 84 bulan. Tidak ada ungkapan 84 bulan.
yang ada 42 bulan. Kemudian Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Oh, Wahyu ini saya ulang kembali. Daniel masih menyebutkan pertengahan 7 masa. 3,5 masa. Wahyu menjelaskan. Yang dimaksud masa itu kemudian diterjemahkan menjadi bulan dan hari. Yang kalau kita artikan di sini menjadi 3,5 tahun. 1260 hari, Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 42 bulan, 1260 hari. Ini yang diulang-ulangi oleh kitab Wahyu. Sehingga angka 3,5 tahun menjadi populer di kitab Wahyu. Menjadi sesuatu sorotan buat kita. Ingat, kitab Wahyu itu adalah tutup dibuka, rahasia disingkapkan. Disingkapkannya lah rahasia, waktunya 3,5 tahun. Oke, Matius 24 ayat 36. Kita bicara mengenai gejala. Kita tidak bicara mengenai hari dan jam. Sebab dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Bahasa Inggris. But of that day and hour not no man. No. Not the angels of heaven but my Father only. Perhatikan yang dimaksud dengan hari dan saat. Day dan jam, hari dan jam. Tadi saya bilang, M berapa tuh? Malaysia M sekian. Pada hari itu dan jamnya. Tsunami di Aceh, 26 Desember jam 5 pagi. Oh belum apa-apa. Kalau nggak salah jam 8 pagi. Ting, terjadi, habis. Sekian ratus ribu orang dalam waktu yang singkat. Jadi ini dia saudara, hari itu berkaitan dengan hari dan jam. Makanya kita tidak bicara mengenai itu. Kita bicara mengenai gejala, ke arah memprediksikan kira-kira seperti itu. Tapi kita sudah dikasih tahu. Tujuan kita dikasih tahu, dengar baik. Saya beritahu sama saudara, ini pola Tuhan. Tuhan menghukum dunia ini, diberikan contoh oleh Tuhan. Ada 2 contoh. Pertama menghukum satu kota. Kedua menghukum seluruh dunia. Baru ketiga nanti ini menghukum dunia seluruhnya. Tapi penghukuman dunia seluruhnya ini terjadi dalam zaman purbakala. Zaman Nuh Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Air. Jadi tidak ada lagi penghukuman dengan air. Berhenti di zaman Nuh. Sedangkan prediksi dari suku Maya dan film 2012, prediksi mereka, para ilmuwan memprediksi bahwa dunia akan ditenggelamkan oleh air. Mengapa? Ada maksudnya. Lapisan ozon di dunia sudah menipis dan panas sudah tidak menentu. Iklim tidak menentu di dunia ini. Karena iklim tidak menentu, kalau dia memanasi, lapisan ozon itu menyaring panasnya matahari. Kalau dia habis, kenapa habisnya? Sedikit saya kasih tahu, menurut ilmiah bukan menurut saya cuma nyuplik aja. Semua gas yang kita gunakan, motor, mobil itu gasnya CO. Terbang dia, untuk genap dia ambil 1 O di ozon. Ozon itu O3, ambil 1 O. Jadi CO terbang, ting dapat O1, ting tinggal O2 di sana. Jadi direbut sama gas yang kita namanya polusi. Nah, semakin kebanyakan diambil begitu, semakin nipis. Harusnya O3 terus bertahan jadi O2 di mana-mana O2 jadi menipis. Kayak begitulah kira-kira gambarannya secara ilmiah. Secara sederhananya. Sehingga menipis dan akhirnya benua es
mencair. Ini dugaan dari ilmiah. Dan mencairnya benua es itu membuat air laut naik. Dan air laut naik itu sampai sekian meter membuat tenggelam. Kalau nggak salah sampai 70 meter nanti laut akan naik. Jadi dunia akan tenggelam. Dalam film 2012 disiapkan 3 kapal besar di Cina. Begitulah kira-kira saudara ya. Tapi begitu ujungnya saya lihat, ya yang buat Illuminati. Jadi solusi menghadapi bencana-bencana ini teknologi, itu Illuminati. Makanya ada ajaran New Age, ajaran dengan teknologi. Saudara-saudara banyak yang anak sekolah dan mahasiswa. Oke, engkau belajar. Engkau belajar hanya untuk menjalani hidup. Teknologi itu tidak menjadi penyelesaian masalah kita. Firman Tuhan yang menjadi penyelesaian masalah kita. Amin. Bukan teknologi. Awas, karena Illuminati gitu, New Age. Oke. Jadi jam dan hari kita tidak perhatikan itu. Kita tidak mencanangkan Tuhan datang tanggal sekian, jam sekian, tanggal, bulan dan tahun. Tidak. Bukan itu bukan itu untuk kita berkumpul, bukan. Oke, yang tidak boleh diketahui adalah jam dan hari. Yang Tuhan kasih tahu adalah gejala. Oke, saudara, sebelum Tuhan menghukum dunia, maka Tuhan menyatakan kepada Nuh, buat pencegahan. Sebab aku akan menghukum dengan air banjir, buat pencegahan, buat bahtera, pencegahan. Jadi sebelum dihukum dikasih tahu dulu supaya Nuh bisa membuat pencegahan, namanya membuat bahtera. Waktu Sodom dan Gomora dihukum, Abraham berdoa dan Tuhan datang kepada Lot. Lari engkau. Jadi selalu ada kesempatan untuk orang-orang tertentu mendapat kesempatan. Tuhan memberitahu bahwa nanti ada penghukuman. Engkau siap-siap dan lari segera.